Apa sajakah hal-hal makruh yang sebaiknya kita hindari ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan? Nah, untuk Anda yang penasaran, mari simak Mutiara Hati bersama saya Mila dan juga Ustazah Dr. Cucu Nur Jamila MAG 30 menit ke depan selengkapnya untuk Anda. Ikhwafila pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta pemirsa Kompas TV dan juga M2 TV, balik lagi di program Mutiara Hati. Di sini kita sudah bersama dengan Ustazah Dr. Cucu Nur Jamila. Akan kita sapa ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Ustazah? Alhamdulillah Mbak Mila, insya Allah sehat walafiat. Sehat ya, apalagi ini puasa, jadi kita juga harus semangat Ustazah ya. Masya Allah. Nah, Ikhwafila dan juga permisa, hari ini di episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang makruh ketika sedang berpuasa. Tentu banyak sekali pertanyaan dari permisa dan juga ikhwafilah nih Ustazah terkait dengan hal-hal apa saja sih yang harus kita hindari ketika sedang berpuasa. Namun sebelum itu, makruh itu secara bahasa dan istilah itu apa sih Ustazah? Baik, terima kasih Mbak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amma ba'an. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul maulanal azim. Para pendengar setia Radio Mujahidin FM dan juga pemirsa M2 TV dan Kompas TV di mana saja berada. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan ya Mbak Mila. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan selain saum ya dan juga ibadah mahdoh, mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh yang bisa kita temui pahalanya, kebaikannya di dunia dan juga tentu di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Iwafillah rahimakumullah. Berbicara tentang makruh ya, berbicara makruh itu dari karoha. Artinya tidak disukai ya, tidak disukai. Kalau menurut para ahli ilmu yang disebut dengan makruh itu segala sesuatu yang bagi litarkihi sebaiknya ditinggalkan, segala sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan, namun walakin la ya'thimu min fi'lihi, tetapi tidak sampai kepada dosa apabila ada orang yang melakukannya. Lakin yakrahu fi'lihi, tetapi walaupun tidak sampai dosa ya filah, yakrahu fi'lihi, tidak disukai atau kasarnya itu dibenci kalau melakukannya. Bahkan kalau yang lebih keras itu, walaupun itu masih kategorinya halal, tetapi yukrahullah, Allah membencinya. Nah, halal tapi tidak disukai oleh Allah. Nah, itu maka yang bagi litarkihi, lebih baik seyogyanya itu ditinggalkan. Itu kalau definisi makruh ya secara luas. Jadi sebenarnya itu masih halal, tidak sampai kepada ketetapan dosa apabila dilakukan, tetapi tidak disukai oleh Allah, maka lebih baik seyogyanya dihindari, ditinggalkan. Itu yang disebut kategori makruh. Berarti itu ya makruh ada baiknya memang harus dihindari untuk bisa dilakukan. Apalagi ini bulan puasa Ustazah ya, bulan Ramadan, Masya Allah. Banyak hal yang harus kita lakukan, banyak amalan sunnah yang bisa kita terapkan Ustazah ya, daripada melakukan amalan-amalan yang jatuhnya makruh, tidak disukai Allah. Nah, ngomongin tentang bulan Ramadan nih Ustazah, tentu banyak sekali pertanyaan. Hal-hal yang makruh yang sebaiknya kita tinggalkan saat sedang berpuasa di Ramadan itu apa-apa saja Ustazah? Baik. Tadi masih saya lanjutkan dulu. Mengapa itu ya halal, tapi tidak disukai oleh Allah dan kemudian sebaiknya ditinggalkan. Itu tentu
para ahli hukum atau ketetapan-ketetapan syar'i yang seperti itu yang ada kategori makruh kan ihwafillah kita ulang dulu ya, ketetapan hukum itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Nah, segala ketetapan itu tentu ada kenapa ini dihalalkan, kenapa ini diharamkan, kenapa ini diwajibkan, mesti ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, termasuk juga hal yang dimakruhkan. Mengapa ini makruh? Ya. Tentu ada tujuannya. Nah, Apa itu Ustazah? tujuannya dikhawatirkan dari yang makruh itu nanti jatuhnya kepada yang haram atau juga membatalkan. Begitu. Maka lebih baik dihindari. Jadi mungkin kalau jurang tuh ya, ini jurang yang betul-betul memang akan menyakitkan kalau jatuh ke sini, maka di sini nih jangan sampai berdiri di sini. Nah, makruh tuh jangan sampai berdiri di sini karena ini sudah tidak disukai. Kalau sampai terjun bisa jadi batal, bahkan bisa jadi juga nantinya ada kategori haram. Makanya lebih baik ditinggalkan. Jangan sampai di situ nanti jatuh gitu loh. Sebelum jatuh maka ada ketetapan syar'i yang di sini ditetapkan sebagai hukum makruh, tidak disukai. Nah, jadi kenapa itu tidak disukai? Kenapa dimakruhkan? Nanti khawatir jatuh kepada yang lebih besar lagi, yaitu haram atau juga batal. Masya Allah, di sini sudah cukup paham ikhwafillah dan juga permisa ya, kenapa makruh itu memang harus dihindari. Semaksimal mungkin harus dihindari karena khawatirnya akan jatuh kepada hukum yang lain, yakni hukumnya Kalau saum bisa jadi batal. ataupun haram tadi Ustazah Haram, ya, iya. begitu. Nah, untuk Anda yang penasaran kira-kira hal-hal apa saja sih yang makruh yang harus kita hindari ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan, tetap stay tune ya di sini di program Mutiara Hati. Ikhwafillah pendengar setia Radio Mujahidin FM dan juga permisa Kompas TV serta M2 TV. Balik lagi di program Mutiara Hati, masih bersama saya Mila dan juga Ustazah Dr. Cucu Nurjanila MIG. Nah, tadi kita sedang membahas tentang hal-hal makruh yang harus dihindari ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kira-kira apa saja Ustazah hal-hal tersebut? Baik, ikhwafillah rahimakumullah, tadi saya sudah memaparkan di awal bahwa Allah menetapkan hukum itu ada konsekuensinya. Ketika yang makruh itu ditetapkan dan ketika yang makruh itu dilanggar, maka konsekuensinya nanti bisa jatuh ke dalam batal dan juga haram. Nah, terkait dengan ibadah saum, ihwafillah, saum kita ketahui memiliki satu keutamaan ya, beberapa keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah dilipat gandakan pahala oleh Allah, Mbak Mila. Kemudian juga Allah membuka lebar pintu surga. Artinya pada saum Ramadan ini, pada bulan Ramadan ini, apapun yang dilakukan selama tidak bertentangan dengan Allah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, Allah akan tawarkan pahala yang besar yang menuju surganya. Maka futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Kemudian Allah juga memberikan ampunan. Nah, keutamaan-keutamaan ini jangan sampai gugur. Jangan sampai kita tidak meraihnya gara-gara kita melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Makruh tadi Ustazah ya? Ya, makruh itu. Di antaranya satu adalah ini yang sering dilakukan oleh ibu-ibu nih. Apa tuh Ustazah? Kan ibu-ibu tuh kalau sudah, ya bukan ibu-ibu, ada bapak-bapak juga sih, tetapi umumnya lah ibu-ibu yang memang tempatnya di dapur ya, kalau saum itu udah dari jam 2 atau dari jam 4 itu udah standby di dapur segala macam. Nah, karena dia ingin menyajikan satu hidangan yang enak gitu ya, bukan hanya dari segi tampilannya tapi betul-betul disantap itu enak. Maka mungkin sebahagian ada ibu-ibu tuh yang berusaha, waduh saya nggak percaya diri nih, akhirnya dicicip. Nah, ini juga mesti dihindari ya Mbak Mila, Iwafillah. Mencicipi itu ada yang menyatakan itu juga makruh. Kenapa? Karena takut nanti satu kali mungkin iya ya, hanya rasa aja tapi tidak ketelan. Kalau keburu-buru nyicipinya dan berkali-kali nih Mbak Mila, bisa juga ketelan, ada yang ketelan. Nah, kalau sudah ketelan ya jelas itu batal. Batal puasanya. Kan sayang ya, dari pagi sudah sampai jam 2 atau jam 4 tiba-tiba dia jatuh pada batal karena tadi mencicipi. Ini harus dihindari ini berarti Ustazah. Ya bukan hanya yang di dapur ibu-ibu yang domestik di rumah tangga ya, tetapi ini bagaimana yang kuliner. Ya. Kalau yang domestik paling ada ibu-ibu tuh solusinya, biasa aja ngebumbuinya katanya. Nanti kalau sudah
buka baru dituangkan lagi, dimasak lagi, gitu. disempurnakan. Itu yang di rumah sih nggak ada masalah. Tapi bagaimana kalau yang kuliner yang jualan? Iya, itu bagaimana? Ya, itu nanti bikin kapok pembeli kan, keasinan lah, kemanisan lah. Nah, ini juga harus disiasati. Kalau memang kita menginginkan tadi saum itu betul-betul yang sempurna ya, yang bisa menghantarkan kepada rahmat Allah. Ya, sebenarnya kemarin sebelum Ramadan itu kita sudah buat dulu, misal kalau mau masaknya sebegini, porsi untuk 3 orang atau porsi untuk 100 orang jualan, kira-kira garamnya segimana, gulanya seberapa, kemudian penyedapnya. Jadi ada takaran dulu. Ya, mungkin dari yang sedikit nanti bisa dikalikan. Jadi kita sudah yakinlah dengan sebegini nih, waktu kita praktek untuk porsi 10 orang ini udah enak. Kalau untuk 100 berarti dikalikan saja. Tapi karena ini sedang puasa, mungkin latihannya Bisa malam, ya, ya. gitu saja ya. Ya ini memang repot, atau misalkan nanti buang-buang, tetapi wafilah yang namanya kita kan punya niat, punya keinginan bahwa Ramadan inilah ingin kita jadikan sebagai jalan memperoleh rahmat Allah. Sebanyak-banyaknya kita ingin melakukan hal yang betul-betul sempurna, karena kita juga tidak tahu Mbak Mila apakah Ramadan depan masih diberikan oleh Allah. Kan itu juga belum tentu. Maka para muslimah, para bunda ya, jangan khawatir, berat sedikit, usaha sedikit, tetapi untuk kebahagiaan masa depan karena kita ingin beribadah ya. Jadi memang ada niat dari dalam diri untuk kemudian semaksimal mungkin menghindari tersebut. Iya. Nah, ini sering dipertanyakan oleh kalangan masyarakat umum, Ustazah. Kira-kira menyikat gigi sedang berpuasa itu batal atau tidak, Ustazah? Atau itu suatu hal yang makruh? Tapi jawabnya nanti setelah jeda yang berikut ini. Wafila, untuk Anda penasaran, jangan kemana-mana ya, tetap di Mutiara Hati. Anda kembali lagi Wafila, pendengar setia Radio Mujahidin FM beserta Permisa M2 TV dan juga Kompas TV di program Mutiara Hati, masih bersama Ustazah Dr. Cucu Nurjanila MAG. Kita masih membahas seputar hal-hal makruh yang harus dihindari ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, tadi sedikit pertanyaan saya, Ustazah. Apakah menggosok gigi, apalagi pakai pasta ya Ustazah, pasta gigi, itu membatalkan puasa, Ustazah? Rasanya. Baik Mbak Mila dan juga Iwafilah pemirsa M2 TV dan juga Kompas TV beserta pendengar setia Radio Mujahidin FM. Tadi saya di awal sudah membungkus ya itu haram, makruh. Jadi harus dipahami betul bahwa kenapa itu menjadi makruh, karena khawatir jatuh kepada yang batal, kepada yang haram, kepada dosa. Nah, belum ada ketetapan haram, belum ada ketetapan dosa. Tapi kalau itu dilakukan bisa jatuh ke situ, maka tetapnya itu adalah makruh. Nah, seperti menggosok gigi, berkumur juga. Berkumur yang berlebih-lebihan itu juga bisa makruh. Kenapa? Karena nanti kalau berkumur lebih-lebihan ada yang ketelan. Nah, kalau ada yang ketelan sedikit kan itu sudah batal Wafila. Maka kalau misalkan kemarin itu berkumur atau juga istimsyak, menghirup air ke hidung, ya sampai 3 kali, sekarang itu cukup 1 kali aja. Iya, cukup 1 kali aja, dan itu adalah sunnah. Bahkan kalau yang misalkan, aduh saya tidak bisa kalau menghirup pasti ada yang ketelan, lebih baik nggak usah. Apakah itu mengurangi nilai dari wudhu? Tidak. Karena kumur-kumur itu adalah sunnah hayat, kemudian juga istimsyak juga sunnah hayat. Maka kalau nanti jatuh kepada yang batal, lebih baik itu dihindari. Maka tidak boleh berlebih-lebihan. Cukup 1 kali saja. Kalaupun memang tidak bisa, tidak menjadi merusak wudhu. Kemudian gosok gigi. Kalau Rasulullah itu pakai siwak untuk mengharumkan mulut ya. Dan itu juga sebenarnya kenapa tadi tidak boleh berlebih-lebihan seperti dalam berkumur, menggosok gigi. Karena itu juga khawatir menghilangkan bau mulut. Sedangkan yang bau mulut orang saum itu kan bagaikan baunya kasturi ya. Maka itu juga sebenarnya lebih ada hubungannya dengan hadis itu. Nah, kemudian kalau menggunakan pasta itu juga khawatir ada yang ketelan. Ya, karena khawatir jatuh ada yang membatalkan masuk ke tenggorokan ya. Itu maka dikategorikannya itu adalah makruh. Nah, itu yang khawatir. Kemudian lagi Wafila ya Mbak Mila, seperti menyelam, berenang. Nah, itu kan tidak haram itu berenang biasa.
Tapi khawatir ketika berenang itu, apalagi menyelam, nanti ada yang masuk ke telan, ke hidung atau juga ke mulut nanti. Nah, kalau ke hidung kan bisa juga masuk dari kerongkongan itu bisa juga ke tenggorokan, ke jalur makanan, jalur minuman. Nah, begitu juga dari mulut. Maka kalau sedang saum ya menyelam, merenang itu juga bisa dikategorikan makruh karena tadi khawatir jadinya pada membatalkan. Kemudian dalam satu hadis keterangan yang tidak disukai oleh Rasulullah juga mengatakan itu makruh itu apabila selesai sholat malah ngobrol yang nggak keruan gitu. Ini sering terjadi nih. Nah, kenapa ngobrol kan ngobrol biasa? Khawatirnya nanti ngobrolnya tuh awalnya ngobrol ringan, menyapa biasa. Jadinya gosip. Nah, kalau gosip kan sudah jelas ya di dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'da itu jelas-jelas haramnya dosanya. Nah, kan tidak ada, jarang sekali orang yang langsung gosip ihwafillah. Biasa kan nyapa dulu, ngobrol dulu ya. Kalau sudah ada keakraban barulah ada kabar. Nah, ini dikhawatirkan itu maka berbincang-bincang setelah sholat ya itu juga bisa dikategorikan dengan makruh. Makruhnya dari mana? Tadi khawatirnya jatuh kepada gosip, menceritakan aib orang lain. Maka Rasulullah mencontohkannya dengan apa? Ya dengan berzikir. Nah, sekarang kalau ngobrolnya ihwafillah bukan ngobrol lisan, tetapi ngobrol dengan HP. Ah, itu juga. Ya, habis sholat ya, bukannya zikir, buka handphone, buka chat atau juga buka misalkan di Google atau juga konten-konten yang sebenarnya hanya iseng aja, tapi tiba-tiba bisa membaca fitnah orang ya, membaca aib orang, kemudian apalagi sampai kita chat yang isinya juga bisa merendahkan orang, menyakiti ya, itu kan udah dosa. Jadi yang hal-hal yang bisa menyeret kepada dosa, wafillah, ya kategorinya adalah makruh. Masya Allah, ternyata memang banyak sekali hal-hal yang memang harus kita hindari ketika sedang berpuasa. Karena sebenarnya bukan di puasa aja ya, kalau tadi yang berkaitan dengan ngobrol yang nggak bermanfaat itu di luar puasa juga memang sama, itu bisa dikategorikan makruh. Jadi harus diterapkan selain Ramadan juga Ustazah ya? Iya, karena memang banyak kadang hal yang begitu ya. Saya melihat bukannya zikir dia malah main HP. Ya HP dilihat, nah itu khawatirnya ya. Rasulullah sudah mencontohkan di wilayah lebih baik berzikir begitu, apalagi ini di saum ya, perbanyaklah zikir, jauhin dari hal-hal yang namanya apa ya, ya yang sia-sia, yang bisa juga melupakan ya, yang melupakan Allah maksudnya, melupakan Allah. Nah, itulah wafillah hal-hal yang membatalkan ataupun jatuh makruh tadi ya, yang seharusnya dan semaksimal mungkin harus kita hindari ketika sedang berpuasa, sebab khawatirnya puasa kita akan batal seperti itu. Nah, mungkin boleh sedikit berikan motivasi untuk kemudian yuk sama-sama kita optimalkan Ramadan dengan perbanyak amalan sunnah daripada hal-hal yang makruh. Iya. Baik, wafillah rahimakumullah, tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa Ramadan yang kita nantikan setahun ya lamanya kita menantikan Ramadan karena di sini kita ingin bertaubat. Karena kan Rasulullah juga menyampaikan bahwa siapapun yang saum di bulan Ramadan, siapapun yang qiyamul lail itu ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa kecil sebelum setahun yang lalu. Nah, dari sini juga di sini juga kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai bertaubat. Jangan sampai kalau kita ingin bertobat, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang malah menambah. Nah, menambah tadi dari diawalinya dari yang makruh. Yang kedua, wafillah rahimakumullah, kita jangan hindarilah sekali untuk menyepelekan hal-hal yang enggak mungkin saya kumur-kumurnya hati-hati kok. Nah, kita kan tidak tahu ya. Misal kata ibu-ibu, enggak lah saya sangat hati-hati kok mencicipi, nah mungkin ketelan. Ya, namanya kehati-hatian. Kemudian saya cuma buka HP aja kok, saya bisa hati-hati wafillah ya, karena walaupun setan itu dibelenggu, tapi terkadang ada dari dalam diri itu ada nafsu syahwat yang kita ingin lebih kepada yang menyenangkan dalam aspek duniawi. Nafsu itu ada. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang kecil yang bisa merusak saum.
Nah, itu kita harus tetap ingat bahwa kita ini ingin menjadikan Ramadan ini sebagai taubat, sebagai pintu, sebagai sarana bertobat, sarana menghapus dosa. Kemudian juga kita ingin meraih pahala yang Allah sediakan, Allah tawarkan. Dan yang ketiga, kita tidak tahu tahun depan apakah kita masih diberi kesempatan oleh Allah berada dengan bulan Ramadan atau sebaliknya. Masya Allah. Jadi tetap semangat ya untuk ikhwafillah dan juga permisa yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan ini menjadi wasilah kita untuk kemudian lebih dekat kepada Allah, kemudian lebih cinta kepada Al-Quran dan melakukan banyak sekali amalan-amalan sunnah. Karena waktu kita terbatas, Ustazah, ya Masya Allah ya. Terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya juga semoga bermanfaat. Karena memang sudah waktunya kita closing. Terima kasih banyak untuk ikhwafillah yang sudah menyimak, untuk pemirsa Kompas TV dan M2 TV juga yang sudah menonton. Kita akan kembali di program Mutiara Hati episode selanjutnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya,